Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kasih karunia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Minggu 14 Agustus 2022. Bersama kita akan merenungkan firman-Nya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau senantiasa hadir, menuntun, memelihara kehidupan kami. Untuk menjalani setiap aktivitas kami dalam kehidupan ini, terkhususkan hari ini, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kuasa Roh Kudus akan menolong, memberi kekuatan kepada kami untuk memahami firman ini dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari bersama kita membuka Alkitab dari Kitab Yesaya pasal 5, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-24. Peringatan tentang berbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangkatkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makanan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyeburkan kejahatan itu baik dan kebaikannya itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan reruntuhannya akan berterbangan seperti abu. Oleh mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, kita dituntun pagi ini dalam tema dengarlah peringatannya.
Tentunya kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang memiliki konsekuensi. Seperti halnya, konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran itu adalah hukuman. Jika tidak demikian, maka orang akan semakin bebas melakukan kehendak hatinya. Jika tidak ada konsekuensi, maka manusia akan merajalela untuk melakukan kejahatan. Persoalannya adalah banyak orang yang sudah tahu bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran, namun tetap saja melakukannya. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mengalami hukuman karena melanggar, namun ketika ia sudah bebas, kembali lagi melakukannya. Sedangkan ada konsekuensi, masih bisa melakukan pelanggaran, apalagi jika tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pilihan Allah, sebagaimana yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Dalam perjanjian Allah kepada mereka telah ditetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan dan ditaati. Dan kepada mereka juga telah ditegaskan tentang konsekuensi yang akan diterima jika mereka tidak taat kepada ketetapan Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa itu sering memberontak dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan dengan menyembah kepada berhala. Untuk itulah Yesaya diutus untuk memperingatkan mereka, dan bahkan Yesaya menyebutnya sebagai orang celaka. Beberapa ayat dalam pembacaan kita dikatakan celakalah mereka, celakalah. Secara rinci disebutkan pelanggaran mereka, keserakahan hidup dalam pesta pora dan kemabukan, kebohongan, memutarbalikan fakta, licik dan culas, dan masih banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mengecewakan hati Tuhan. Sebagai konsekuensi pelanggaran mereka, Tuhan dengan tindakannya yang adil menghukum mereka melalui pembuangan ke Babel. Hukum Tuhan adalah ingin bermaksud untuk memperingatkan umatnya untuk kembali bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita menunggu untuk dihukum lalu kita mau datang bertobat kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengarlah peringatan Tuhan, lakukanlah ketetapan-ketetapannya, segeralah bertobat, memperbaiki diri, dan jangan mengulanginya lagi, sehingga murka Tuhan tidak ditampakkan kepada kita dan kita akan senantiasa memperoleh damai sejahtera. Amin. Mari berdoa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami meyakini bahwa apa yang kami lalui dalam sepanjang kehidupan, dalam sepanjang hari ini, suka dan duka yang kami lewati, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami memohon Engkau senantiasa ada memelihara, menuntun kehidupan kami dalam sepanjang hari ini dan untuk sepanjang kehidupan kami. Sekiranya firman hari ini boleh kami renungkan bersama, boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami untuk senantiasa mendengarkan setiap perintah-Mu, untuk menerima setiap teguran dan nasihat lewat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Dan sekiranya kami boleh mendengarkan peringatan daripada-Mu, agar kami pun boleh berbalik kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Engkau senantiasa memberkati umat-Mu dalam kehidupannya Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya Tuhan, di dalam keluarga. Engkau senantiasa ada menolong pribadi lepas pribadi, dan memberkati setiap anak-anak agar bertumbuh di dalam kasih-Mu dan menyelesaikan pendidikan dengan baik dan boleh menjalani masa muda Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau hiburkan, kuatkan umat-Mu
yang mengalami duka cita Tuhan, Engkau pulihkan mereka, berikan kesabaran kepada mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah pertambahan usia dan berkat dalam bentuk apapun Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan ini Tuhan, pergumulan kami Tuhan, kami yakin Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi semua pergumulan ini, dan Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana kehidupan kami. Engkau menolong mereka yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara. Ada begitu banyak hal yang terjadi beberapa waktu ini Tuhan, tapi kami senantiasa menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menolong kami Tuhan, agar kami tetap senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan serta keraguan kami, dan menjalani ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari melanjutkan aktivitas kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.